Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah pengumuman ya, atau lebih tepatnya mengundang Anda, baik Anda yang sudah menjadi subscriber saya maupun yang belum, untuk mengikuti sebuah pelatihan penggunaan RMS atau Reference Management Software dengan menggunakan software atau aplikasi EndNote X9. EndNote X9 adalah RMS yang diciptakan oleh Web of Science atau Clarified sekarang ya, Clarified Analysis, yang sangat bermanfaat bagi para peneliti. Nah, pelatihan ini khususnya ditujukan kepada pemula, baik yang sama sekali belum mengenal EndNote maupun yang sudah mengenal tapi belum menggunakannya secara intensif karena beberapa kendala. Nah, saya akan membuka kesempatan kepada Anda semua untuk mengikuti pelatihan ini secara online yang nanti akan disampaikan melalui link dengan pendaftaran menggunakan Google Form. Syaratnya Anda harus menjadi subscriber dulu supaya bisa update kapan pelaksanaan pelatihan yang dimaksud ya, yang akan saya sampaikan pada link di channel ini ya, dan 100% gratis, tetap mendapatkan sebuah sertifikat kalau Anda memerlukan. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Ingat, ini pelatihan di tingkat dasar ya. Kalau yang sudah lihai, sudah mahir, kecuali ingin merefresh ya nggak apa-apa, bisa. Intinya tidak dibatasi siapapun. Nah, karena dia di tingkat dasar, terutama ini ditujukan kepada para mahasiswa yang akan maupun sedang menulis skripsi, terutama. Kemudian para dosen atau para guru yang memiliki kewajiban menulis karya ilmiah, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat, yang mewajibkan tentu saja menggunakan referensi yang relevan dalam setiap tulisan karya ilmiahnya. Sebagaimana diketahui, kewajiban mahasiswa adalah menulis skripsi ataupun laporan akhir di penghujung masa studinya. Kemudian bagi para dosen dan guru ada kewajiban secara periodik atau secara berkala menulis karya ilmiahnya dan dipublikasikan. Nah, disinilah pentingnya EndNote membantu kita untuk memudahkan dalam rangka memanage ya, mengelola sitasi atau kutipan-kutipan dalam naskahnya, yang seharusnya setiap kutipan itu harus ada di daftar pustakanya atau di bibliografinya atau di daftar referensinya, atau istilah lain kalau ada, dengan style tertentu ya. Inilah salah satu syarat teknis dalam penulisan karya ilmiah, terutama bagi yang akan mempublikasikannya ke sebuah penerbitan jurnal atau publisher jurnal. Saya ambil contoh misalnya to International Journal Science and Society atau IJSOC atau apa namanya ya. Di setiap jurnal
editornya mengharuskan kita dalam menulis atau mengirimkan tulisan kita ke sebuah jurnal, yang perlu kita perhatikan adalah pedoman bagi autor. Jadi tidak sembarangan asal kirim, ya. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Harus bersesuaian dengan fokus dan skop jurnal yang bersangkutan, ya, terkait dengan bidang ilmu yang kita geluti. Kemudian memahami peer review-nya, memahami etika publikasi dan sebagainya. Dan yang terkait dengan pelatihan ini adalah di sini tentang syarat referensi di sini. Nah, di sini tertulis dalam bahasa kita, tolong, ya, pastikan bahwa setiap referensi yang disitasi di dalam teks tulisan Anda ada di daftar referensi dengan menggunakan American Psychological Association APA style. Nah, ini kalau ini tidak terpenuhi, jelas tertolak, ya. Kemudian referensi yang digunakan harus yang publis atau terbit 10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai lebih dari 10 tahun. Terdiri dari minimal 80%. Diulangi, terdiri dari 80% artikel jurnal yang berasal dari artikel jurnal, 80% minimal. Maksimal 20% referensinya berasal dari buku, tesis, atau publikasi yang relevan lainnya. Nah, inilah kuncinya keberterimaan manuskrip dari artikel yang kita kirim ke publisher untuk memenuhi ini. Nah, dalam hal ini saya akan mengadakan sebuah pelatihan online bagaimana menggunakan EndNote X9, ya, update terbaru dari WebOSign untuk digunakan dalam rangka memenuhi persyaratan ini tadi. Untuk mahasiswa, untuk dosen maupun untuk guru atau untuk peneliti lainnya yang berkeinginan menggunakan EndNote sebagai tools, sebagai sarana atau sebagai alat untuk mengelola referensi dalam setiap naskah penelitiannya. Saya ambil contoh, misalnya seperti ini. Ini penelitian yang saya lakukan dan sudah diterbitkan ya 2018 yang lalu. Ini manuskripnya. Nah, seperti ini. Kalau kita ada mengutip atau mencitasi Bock, Hayden, Kolk 2015, Potter, Osborne, Gabler 2004 dan seterusnya. Ambil misalnya ini. Yang pertama Bock. Ini harus ada di dalam daftar pustaka kita. Harus ada di dalam daftar referensi kita. Dengan cara mengeceknya tinggal tekan kontrol, tombol CTRL paling pojok sebelah kiri bawah keyboard komputer kita. Tekan dan tahan, kemudian bawa kursor mengarah kepada citasi ini. Klik kiri pada mouse, maka kita akan diarahkan ke sini. Ya. Nah, jadi setiap referensi itu pasti ada di sini dengan style yang dikehendaki. Ini stylenya sesuai dengan yang tadi Itzhak tadi. Ada kemungkinan beda publisher, beda lagi stylenya. Ini yang repot. Kalau kita menggunakan manual, kita akan mengubahnya secara manual, luar biasa. Kalau misalnya jumlah referensinya sebanyak ini masih sedikit ya. Ada yang lebih banyak lagi gitu. 30 sampai 40 referensi
Kalau menggunakan manual, saya tidak bayangkan berapa waktu yang diperlukan untuk mengubah atau mengedit style ini. Contoh misalnya, seandainya permintaan publisher tidak menggunakan APA, ini adalah APA. Misalnya menggunakan style lainnya, kebanyakan misalnya dengan angka, dengan number, E-double-T-A. Ini juga banyak sekarang menggunakan seperti ini. Kita tinggal mengklik, dan ini sangat berubah, berbeda dengan APA, sama sekali berubah. Jadi sulit sekali kalau kita manual menggunakan nih. Daftar referensinya jadi berubah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, referensi yang digunakan di sini adalah 28. Kita lihat sekarang bagaimana gaya citasinya dengan menggunakan angka. Ini dia. Jadi hanya muncul angka-angka ini. Nah, seperti ini. Dan ini secara otomatis dilakukan oleh Tools and Notes dengan sempurna, dengan cepat. Ya, cukup dengan klik beberapa detik dia akan berubah. Ini sudah menggunakan IEA seperti ini. Kita kembali ke APA, maka kita balik ke sini. APA ke 6 karena menggunakan yang umumnya seperti ini, APA. Nah, balik lagi. Dengan mudah kita mengembalikannya, tidak perlu lagi mengetik ulang. Ya, kalau mengetik ulang, kalau manual, di samping mengetik ulang juga harus mengedit lagi sesuai dengan kaidah syarat sebuah style. Itu dengan EndNote akan sangat mudah. Nah, ikuti pelatihan ini. Nanti setelah Anda mendaftar, saya akan kirim link file untuk diinstal dengan petunjuk cara penginstalan. Diinstal sendiri di komputer Anda, walaupun nanti pada saat pelatihan kita akan jelaskan juga bagaimana cara menginstal yang benar. Tetapi silahkan nanti ketika Anda mendaftar dan pendaftaran Anda diterima, maka saya akan langsung kirimkan link untuk menginstal aplikasi EndNote X9 ini, ya. Dan sekali lagi gratis. Syaratnya cuma satu, subscribe channel ini kalau Anda belum menjadi subscriber, like, komen silakan untuk apa yang ingin ditanyakan di bawah video, dan share. Dan lebih penting lagi adalah hidupkan notifikasi sehingga Anda tidak ketinggalan update informasi tentang pelatihan ini, terutama maupun dengan update dari video-video yang saya upload di YouTube, ya. Itu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Segera mendaftar ketika linknya sudah dapat nanti, dan siapkan diri Anda. Perkiraan pelaksananya dilakukan pada Sabtu jadi sementara saya akan rencanakan Sabtu tanggal 8 Agustus. Mudah-mudahan tidak ada halangan, ya. Sabtu tanggal 8 Agustus, catat tanggalnya, simpan di dalam kalender Anda. Itu yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih perhatiannya, terima kasih telah bergabung di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.